Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaira Diba dengan NIM 2024-31201. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS 1 IMK. Dalam tugas ini ada dua pertanyaan, dan pertanyaan pertama yaitu dalam satu ruangan memiliki luas tidak lebih dari 10 meter, memiliki ketinggian atap setengahnya dari luas arah cahaya matahari dari jam 7 sampai jam 11 siang langsung masuk dari salah satu samping ruangan tersebut. Ventilasi udara hanya didapat dari AC sentral yang berposisi dari atap. Akses pintu hanya memiliki satu pintu untuk masuk dan keluar. Cahaya dari lampu listrik yang berada di 4 titik di setiap sudut ruangan. Meja kerja untuk pegawai direncanakan untuk 8 orang dengan fasilitas akses internet, komputer atau laptop, konektor daya yang berada di bawah meja, kursi kerja, satu dispenser di satu ruangan tersebut dengan perangkat minum, tidak ada perangkat makan, dan tidak terdapat toilet di dalam. Perintahnya ialah buatlah sketsa ruangan tersebut, analisis, dan buatlah penjelasan terkait hasil analisis dengan terkaitan IMK. Berilah rekomendasi tentang ruangan yang dianggap memenuhi kaidah IMK. Nah, saya menemukan gambar ini di internet. Saya akan mendeskripsikan gambar tersebut uh, sebelumnya. Gambar ini adalah sebuah ruangan kantor kecil dengan luas kurang dari 10 meter persegi, dilengkapi 8 meja kerja berkomputer yang tertata rapi dalam 2 baris. Cahaya alami masuk dari jendela besar di sisi kanan ruangan, yaitu yang, oh maaf. Nah, pada jendela yang ini, sementara ventilasi udara disediakan oleh AC sentral di langit-langit yang ini, dan satu dispenser air berada di dekat jendela ini, dan ruangan hanya memiliki satu pintu dan tidak dilengkapi oleh toilet. Karena tempatnya sedikit kecil, maka tidak dilengkapi dengan toilet, dan ini pintu keluar dan masuknya. Baik, lanjut. Analisis dalam IMK. Besar di sisi kanan ruangan memungkinkan cahaya matahari masuk secara optimal pada pagi hari, khususnya antara pukul 7 hingga 11 siang. Keberadaan pencahayaan alam ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan fokus kerja serta membantu menjaga ritme biologis tubuh tetap seimbang. Namun, efek silau atau pantulan cahaya pada layar monitor perlu diantisipasi agar tidak mengganggu kenyamanan saat bekerja. Karena pantulan cahaya matahari dari sini tentunya itu terkena langsung ke arah monitor, yang itu cepat membuat monitor cepat panas. Baik, lanjut. Pencahayaan buatan dari 4 titik lampu yang ditempatkan di sudut langit-langit cukup efisien dalam penyebaran secara merata ke seluruh ruangan, terutama saat intensitas cahaya alami mulai menurun. Untuk sirkulasi udara, penggunaan AC sentral yang terpasang di langit-langit ruangan berfungsi baik dalam menjaga suhu tetap nyaman dan stabil. Eh, Pada malam hari atau di luar hujan atau cuaca sudah gelap, itu lampu-lampu ini itu cukup untuk memberikan pencahayaan terhadap satu ruangan ini. Tidak ada sisi yang gelap dan tidak ada sisi yang terang, karena ditaruh di posisi yang pas untuk menerangi satu ruangan ini. Penataan meja kursi dan posisi monitor telah disusun dengan memperhatikan prinsip ergonomis, seperti jarak pandang layar, tinggi monitor, dan posisi tangan saat mengetik.
yang semuanya disesuaikan demi mendukung kenyamanan kerja dalam jangka panjang. Uh, Posisi uh, di mana yang dijelaskan dalam pelajaran MK bahwa posisi itu sangat menentukan, karena kalau posisinya tidak pas atau monitornya terlalu tinggi atau terlalu rendah terhadap jangkauan mata kita, itu akan membuat kita lelah kalau kita berinteraksi dengan komputer itu sangat lama. Jadi tempat duduk yang segini sesuai dengan komputer, atau lebih tepatnya sejajar dengan mata, itu lebih membuat kita nyaman untuk jangka panjang. Baik. Peletakan CPU di bawah meja menciptakan kesan ruangan yang lebih bersih dan tertata. Namun sirkulasi udara di sekitar perangkat tetap perlu dijaga agar tidak mudah panas. Oleh karena itu, sistem pendingin seperti AC menjadi sangat penting menjaga kinerja komputer tetap optimal dan menjaga kerusakan akibat suhu tinggi. Sementara itu, keberadaan dispenser air minum membantu memastikan kebutuhan dasar pengguna selama bekerja tetap terpenuhi. Jadi, kalau menggunakan monitor pasti panas ya. Jadi untuk sirkulasi udara di ruangannya hanya mengandalkan AC. Ya, kemungkinannya cukup untuk sirkulasi udara saja dengan ruangan yang ya kurang dari 10 meter. Dan di sini tersedia dispenser untuk memudahkan para pekerja-pekerja di sini untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya juga untuk terhindar dari dehidrasi. Lanjut. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua. Terdapat satu aplikasi komputer yang difungsikan untuk berinteraksi transaksi penjualan barang. Anda diminta untuk menganalisis tiga interface, yaitu A. Interface untuk proses input data barang yang berhubungan dengan stok barang dan harga dasar dari barang tersebut. B. Interface yang berhubungan dengan transaksi penjualan barang. C. Interface yang berhubungan dengan laporan penjualan barang. Harapan dari pemilik toko adalah aplikasi tersebut memudahkan penggunanya seperti layaknya terdapat informasi secara otomatis. Misalnya, ketika stok barang habis, ada informasi secara langsung tanpa harus memeriksa ketersediaan barang. Dan pemilik owner dari toko mendapatkan informasi terkait transaksi penjualan dan lainnya dimanapun dia berada. Nah, ini adalah sketsa dari aplikasi yang diminta. Ketika kita uh, diminta mengupload berapa barang, maka sudah ada di sini, bakalan muncul infonya di atas ini. Nah, akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, tampilan interface dirancang agar mudah dimengerti dengan menggunakan label yang jelas serta navigasi yang sederhana, sehingga pengguna tidak perlu melakukan banyak klik untuk mengakses informasi penting. Hal ini memudahkan pengguna dalam memperoleh data terkait barang yang ingin dibeli. Sistem juga memberikan umpan balik otomatis berupa pesan kesalahan jika stok barang habis. Tata letak visual antarmuka disusun dengan rapi sehingga tidak membingungkan pengguna atau pembeli. Setiap antarmuka dirancang untuk mendukung fungsi spesifik pengguna, baik itu keperluan input data, proses penjualan, maupun penyajian laporan. Baik, sekian kiranya presentasi saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon ampun. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.